Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin LC.MA, dosen tetap program studi pendidikan bahasa Arab dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu pendidikan bahasa Arab. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan akan saya paparkan pada hari ini adalah metode pembelajaran bahasa Arab. Mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab adalah merupakan salah satu mata kuliah inti, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Satu SKS untuk teori dan satu SKS untuk praktek. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu semester 5. Dan fokus mata kuliah ini secara umum membahas kajian tentang yang pertama, problematika tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Bagaimana hubungan antara pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran bahasa Arab dan kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Yang keempat, pembelajaran efektif, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran bahasa Arab. Dan yang kelima, berbagai metode pembelajaran bahasa Arab seperti metode gramatikal terjemah yang disebut dengan tariqah qawaid wa tarjamah. Yang kedua, metode langsung yang disebut dengan tariqah mubashirah. Dan yang ketiga, tariqah qiraah atau metode membaca. Yang keempat, metode oral-oral yang disebut dengan tariqah sam'iyah syafawiyah. Dan yang kelima, metode eklektik yang disebut dengan tariqah intiqaiyah, dan metode-metode lainnya. Setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menguasai konsep-konsep teoritis tentang komponen-komponen pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, mahasiswa mampu dengan rinci berbagai metode pembelajaran bahasa Arab dan cara menerapkannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tujuan pembelajaran bahasa Arab dan kedudukan bahasa Arab khususnya di sekolah-sekolah yang berada di Indonesia. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran bahasa Arab tersebut. Sebagai upaya untuk mendukung pembelajaran tersebut, saya menggunakan referensi dari buku-buku dan artikel ilmiah, yaitu Asalibu Tadrisil Lughatil Arabiyyah karangan Muhammad Ali Al-Khuli, yang telah diterjemahkan menjadi sebuah buku yang sangat luar biasa yang berjudul Strategi Pembelajaran Bahasa Arab oleh Hasan Saifullah. Kemudian yang kedua, Strategi Pembelajaran Bahasa yang dikarang oleh Iskandar Wasid dan Dadang Suhendar. Kemudian yang ketiga, Turuq Tadrisil Lughatil Arabiyyah karangan Ar-Rikabi. Dan yang keempat, Pengajaran Bahasa Asing, sebuah pendekatan dari segi metodologi karangan Mulyanto Sumardi. Dan yang kelima, Turku Tadrisil Lughatil Arabiyyah karangan Muhammad Abdul Qadir Ahmad. Dan yang keenam, Al-Muwajjih Al-Fanni li Mudarrisil Lughatil Arabiyyah karangan Abdul Alim Ibrahim. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran online dan offline yang disebut dengan daring dan luring. Media atau Learning Management System LMS yang digunakan untuk pembelajaran daring adalah dalam bentuk PPT melalui Zoom Meeting atau Google Meet, dan media yang saya gunakan untuk pembelajaran luring adalah laptop, LCD, dan whiteboard. Model penyampaian materi pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, maka saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait dengan materi yang diajarkan. Mahasiswa juga dapat bertanya langsung jika ada yang kurang difahami dari materi yang telah disampaikan. Dan saya juga memberikan kesempatan kepada mereka
mendiskusikan terkait dengan kasus dan temuan baru terkait dengan materi yang diajarkan pada hari ini. Asesmen pada mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab ini yaitu penilaian aspek, jenis, dan proporsi. Dari aspek absensi proporsi 5%, activity completion proporsi 10%, dari aspek formatif jenis kuis 5%, tugas 5%, dan tugas lainnya 5%. Dari aspek sumatif assessment jenis tugas proyek 40%, UTS 15%, dan UAS 15%. Berikut saya sampaikan materi untuk pertemuan kedua dari mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab dengan topik problematika pembelajaran bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ya, sekarang hari ini hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 kita sudah masuk pertemuan kedua dan kita sudah duduk di semester 5. Mata kuliah kita adalah metode pembelajaran bahasa Arab. Ya, topik kita insya Allah yaitu pada topik kedua ini problematika pembelajaran bahasa Arab. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan pada topik kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, doa sebelum belajar supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kita berdoa, minimal kita membaca surat Al-Fatihah. Sudah? Ya. Sebagaimana yang kita sudah tulis di papan tulis, ya, pada topik kedua tema kita adalah problematika pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita akan membahas, ya, problematika terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Problematika itu biasa diartikan dengan masalah-masalah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kita masih di kontrak kuliah, ya. Jadi biasanya kalau di kelas yang lain itu di pertemuan ketiga, keempat itu saya akan evaluasi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi karena kita masih di pertemuan kedua dan belum ada materi yang kita pelajari di semester di pertemuan pertama, maka kita insya Allah tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pertemuan pertama. Tapi sebelum kita masuk kepada pelajaran ini, ya, ingin saya sampaikan bahwa subtema yang akan kita pelajari pada topik kedua ini, problematika pembelajaran bahasa Arab, adalah sekitar 5 hal ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu belajar, ya. Yang kedua, kita harus mengetahui makna mengajar, karena proses pembelajaran itu tidak bisa terjadi kalau salah satu dari belajar dan mengajar ini tidak terjadi. Pembelajaran itu dikatakan pembelajaran kalau ada proses belajar dan mengajar. Nah, teman-teman sekalian, ikhwan, sebelum saya menyebutkan makna daripada belajar, mungkin ada yang suka membaca literatur, buku-buku, jurnal, ya, atau yang kalian tahu di semester-semester sebelumnya. Maka saya akan tanya, kira-kira siapa yang tahu apa itu belajar? Ya, silakan. Belajar adalah proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungannya yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Ya, ini pengertian ini juga itu sudah pernah dibahas di semester sebelumnya, ya. Sudah pernah. Kemudian
definisi ini adalah definisi umum, sehingga tidak seorang pun seharusnya sebagai penuntut ilmu yang tidak mengetahui makna belajar dan makna mengajar. Apalagi kita di pendidikan bahasa Arab, terkait dengan belajar mengajar ini, itu tidak perlu lagi terus diulang, tapi harus dihafal dan difahami ya dengan baik. Apa yang disampaikan temannya tadi benar ya, bahwa belajar itu adalah proses perubahan perilaku. Jadi ketika kita belajar, ikhwan, teman-teman sekalian, ketika kita belajar harus ada perubahan perilaku. Ya. Kalau tidak ada perubahan dari sebelum belajar, kemudian kita belajar lalu selesai belajar, tidak ada perubahan, maka apa makna belajar? Kita tidak mendapatkan makna daripada belajar. Nah, terkait dengan apa belajar itu? Terkait dengan pengetahuan. Seperti apa terkait dengan pengetahuan? Sebelumnya yang kita tidak tahu menjadi tahu. Yang sebelumnya pengetahuannya masih sekian persen, 10% misalnya menjadi 50%, kemudian belajar lagi menjadi 100% pengetahuan ya. Dan juga perilaku, yang akhlaknya dulu belum baik menjadi baik. Kemudian keterampilan, anggaplah kita belajar bahasa Arab, kan ada keterampilan, ada 4 ya. Keterampilan apa? Yang disebut dengan maharatul lughah. Yang pertama adalah al-kalam, yang kedua apa? Istima', yang ketiga apa? Al-qiraah, yang keempat apa? Al-kitabah. Nah, ini 4 maharah yang setiap kita harus tahu. Nah, ketika kita belajar, maka 4 maharah ini yang harus kita rubah. Yang dulunya kita tidak paham bahasa Arab, maka istima' kita asah menjadi paham bahasa Arab. Faham ketika ada orang Arab berbicara bahasa Arab. Yang kedua, kitabah, keterampilan kitabah, menulis ini, yang dulunya mungkin kita hanya bisa mendikte, mengimla huruf hijaiyah, sekarang kita sudah membuat paragraf. Yang ketiga apa? Al-kalam. Al-kalam itu adalah berbicara. Dengan belajar, proses belajar bahasa Arab, yang dulunya kita tidak bisa bahasa Arab menjadi bisa bahasa Arab, bahkan bisa mengajarkannya. Ya, begitu juga dengan al-qiraah. Yang dulunya mungkin sebelum kita belajar atau baru belajar sedikit, kita bisa membaca, tetapi masih terbata-bata. Dengan proses melalui belajar, kita menjadi bisa membaca buku-buku yang berbahasa Arab. Nah, ini ya. Nah, siapa yang tahu artinya mengajar? Yang kedua. Ya, boleh. Silakan, siapa namanya? Kevin. Kevin, silakan. Menurut saya dari beberapa buku yang saya baca dan bisa saya rangkum, mengajar adalah upaya yang dilakukan oleh para pengajar atau para guru dengan merekayasa lingkungan belajar guna mencapai tujuan yang jelas dan telah dirumuskan. Betul. Jadi belajar tadi sudah kita simpulkan, mengajar juga apa yang disampaikan oleh saudara siapa namanya? Kevin, itu sangat benar sekali. Bahwa mengajar itu adalah upaya seorang guru untuk ya merekayasa lingkungan belajar. Ya, saya mengajar sekarang ini adalah bagaimana saya bisa merekayasa lingkungan belajar ini ya. Ya, tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan proses dari pembelajaran ini. Yang tadinya siswa saya yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, untuk menjalankan proses belajar ini, itu namanya mengajar. Ya, yang telah dirumuskan dalam RPS misalnya, dalam modul, dalam bahan buku ajar dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengoperasikan mengajar. Jadi mengajar ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh guru, oleh dosen, tenaga pendidik. Belajar dilakukan oleh siapa? Oleh siswa, oleh mahasiswa, oleh anak didik. Dan tidak lepas dari seorang guru juga belajar. Nah, ikhwan sekalian, kita sudah tahu makna belajar dan mengajar. Sekarang saya mau tanya, ya. Nah, yang ketiga, unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab minimal 3. Karena berapa? Ada yang tahu berapa unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab? Ada 5 ya. Coba mungkin ada yang sebutkan 3
atau mungkin kelima-limanya? Ya, silakan. Unsur pembelajaran bahasa Arab itu ada 5. Ya, bisa saya tulis ya. Pertama, pengajar. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Ini benar, pengajar. Jadi dalam unsur-unsur itu apa artinya? Unsur-unsur itu adalah sesuatu yang harus ada dalam proses belajar mengajar. Maka ketika kita belajar harus ada yang pertama pengajar. Bisa nggak terjadi proses belajar mengajar tanpa pengajar? Tidak bisa. Maka pengajar harus ada. Ini unsur utama. Yang kedua, ada pelajar. ya, ada pelajarnya. Pelajar itu siapa? Ya, sekalian, siswa, mahasiswa, pelajar, ya. Nah, kalau saya mengajar, di depan saya tidak ada yang saya ajar, terjadi nggak proses belajar mengajar? Tidak terjadi. Maka unsur-unsur ini harus ada. Yang kedua, ya. Dan ini inti dari semua unsur yang akan kita sebutkan adalah ada pengajarnya, ada pelajarnya. Nah, yang ketiga ini mendukung. Apa yang ketiga? Materi ajar. Materi ajar itu siapa yang tahu? Materinya itu bahannya, kontennya. Saya misalnya mengajar apa mata kuliah kita? Metode pembelajaran bahasa Arab. Maka itu nama judulnya materi kita ini semua. Ini namanya materi, konten, ya, isi. Apa yang kita pelajari. Mana mungkin terjadi belajar mengajar, ada seorang guru, ada seorang anak didik, kemudian tidak ada bahan yang mau diajar, tidak ada bahan yang mau dipelajari. Maka bahan ajar ini, materi ini harus ada. Bisa nggak terjadi proses saya mengajar, kalian belajar, tidak ada yang diajar, tidak ada yang dipelajari? Tidak mungkin terjadi. Maka belajar, proses belajar mengajar ini harus ada pengajarnya, harus ada pelajarnya, dan harus ada materi yang diajarkan. Ya. Nah, yang keempat, waktunya. Ya, maka waktu harus ditentukan. Nah, sekarang kalian duduk di sini jam sekian, ini karena ada waktu yang menjadwalkan, sehingga kita serentak semua hadir di kelas. Kalau sekiranya tidak ada waktu yang dijadwalkan bahwa hari ini, pada jam ini, detik ini, tanggal ini, kita ada pelajaran problematika pembelajaran bahasa Arab. Tidak mungkin kita sepakat akan hadir semua di tempat yang sama, di waktu yang sama, kalau tidak ada jadwal yang mengikat kita bahwa hari ini kita belajar. Maka waktu harus. Kalau saya ingin mengajar, ada bahan ajar, saya seorang guru, ada bahan ajar yang mau saya ajarkan, ya, kalian juga sudah ada, tapi kita belum sepakat dengan waktu, maka proses belajar tidak terjadi. Ya. Yang kelima, tempat. Ya, iya kan? Bisa nggak terjadi proses belajar mengajar tidak ada tempatnya? Harus ada kelasnya. Oke, misalnya kita mengatakan sekarang kan bisa online, ya? Itu juga ada tempat. Tempatnya apa? Di Zoom, itu lokasi, tempat, ya. Maka 5 hal ini tidak akan terjadi proses belajar mengajar atau pembelajaran bahasa Arab khususnya kalau 5 unsur ini tidak ada. Ini sesuatu yang harus ada. Nah, yang keberapa, Ikhwan? Keempat. Ada yang tahu? Itu tema sekaligus pertanyaan. Kira-kira apa alasan orang non-Arab? Siapa non-Arab? Kita kan? Non-Arab. Apa alasan non-Arab mau sekali mempelajari bahasa Arab? Ya, boleh. Masya Allah, siapa namanya? Abbas. Silakan, Abbas. Jelaskan. Mengenai alasan mengapa non-Arab mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional yang dimana bahasa Arab diakui di seluruh dunia dan dapat dipakai dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, adanya motivasi agama. Itu dengan adanya penopang motivasi agama membuat terutamanya kita sebagai orang Muslim untuk belajar bahasa Arab. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berbahasa Arab. Nah, sehingga banyak di antara kita orang-orang Muslim yang mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang keempat, untuk mengkaji ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Nah,
dalam pengkajian ilmu-ilmu Al-Quran tentu kita harus mempelajari bahasa Arab, karena kita tidak dapat memahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran tanpa kita mempelajari bahasa Arab. Iya, Masya Allah. Ada yang mau tambah nggak? Yang terpikir di benaknya antum? Atau cukup ini? Cukup ya? Ada banyak sekali alasan ya kenapa kita non-Arab mau mempelajari bahasa Arab. Khususnya kita seorang Muslim ini. Dan nomor berapa? Ini, nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Karena motivasi agama. Ya, agama kita agama Islam. Kemudian Al-Qur'annya berbahasa Arab. Yang keempat juga untuk mengkaji-kaji ilmu tafsir, akidah, fikih, ya, yang notabene-nya ulama-ulama kaum muslimin itu adalah berasal dari orang-orang Arab dan kitab-kitabnya juga berbahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami Islam dengan sebenar-benarnya kalau kita tidak mengetahui bahasanya? Nah, dan dia adalah bahasa internasional. Ya, jamaah haji dan umroh ketika mau haji, mau umroh, ya, ke Saudi, ke negara Arab, ke tanah Mekah dan Madinah, mereka tidak punya bahasa Arab, maka mereka merasa asing di sana. Tapi kalau sedikit saja kalian punya bahasa ini, bahasa Arab, maka antum sangat fresh, ya, sangat apa? Antum mendapatkan diri antum di negara Arab seperti orang Arab, karena antum bisa ngobrol dengan orang Arab. Ini suatu kelebihan. Kenapa kita mempelajari bahasa Arab? Nah, mungkin yang terakhir, ikhwan sekalian, problematika pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini poinnya penting, ya, penting sekali. Permasalahan atau problematika pembelajaran bahasa Arab itu ada yang linguistik. Linguistik itu artinya adalah secara bahasa. Non linguistik adalah di luar bahasa. Artinya penyebabnya, problematikanya adalah di dalam bahasa itu sendiri. Dan problematika kedua adalah di luar, artinya eksternal. Nah, di antara problematika linguistik daripada pembelajaran bahasa Arab ini, yang pertama adalah tata bunyinya. Ya, bunyinya berbeda dengan bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa Cina, India, Inggris. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sehingga untuk mempelajari bahasa Arab itu butuh waktu, ya, dan fokus. Karena tidak sama bunyi bahasa Indonesia dengan bunyi bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, kosakatanya. Kosakatanya kan tidak sama dengan bahasa Indonesia, tidak sama dengan bahasa Jerman. Orang Cina juga kesulitan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena kosakatanya berbeda. Ya. Yang ketiga, tulisannya yang berbeda. Sama nggak tulisan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab? Bahasa India dengan bahasa Arab? Bahasa Cina dengan bahasa Arab? Korea dengan bahasa Arab? Bugis dengan bahasa Arab? Beda. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah dari segi morfologinya. Nah, ini kosakatanya, morfologi itu apa? Ada yang tahu apa itu morfologi? Iya. Ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu. Ada yang lain? Ya, apa? Morfologi. Morfologi yaitu ilmu sorof. Ilmu sorof, ya. Morfologi itu adalah istilah linguistik, ya, istilah linguistik. Morfologi artinya adalah pola kata. Misalnya kataba, yaktubu, uktub. Maka itu dipelajari di mana? Di ilmu morfologi yang disebut dengan ilmu sorof. Ya, kita lebih mengenal sorof daripada morfologi, ya. Nah, itu yang keempat, ya. Yang kelima adalah dari sisi sintaksisnya. Ah, siapa yang tahu sintaksis? Oke, apa itu sintaksis? Ilmu nahwu, Ustaz. Ilmu nahwu, betul. Masya Allah. Ya, tepuk tangan. Kalian tahu nggak sebelum dijawab bahwa morfologi artinya adalah sorof, sintaksis artinya nahwu.
Tahu ya? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Oke. Ya, mulai sekarang kita harus tahu. Nah, yang keenam adalah semantik. Apa itu semantik? Ya. Semantik yaitu ilmu tentang mengetahui makna kata. Iya, makna kata. Jadi untuk mengetahui makna suatu kata itu ada namanya ilmu semantik. Iya. Jadi untuk mengetahui makna suatu kata dalam bahasa Arab itu butuh ilmu, berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, karena perbedaan ini maka dia masuk ke dalam problematika pembelajaran bahasa Arab dari segi linguistik. Apa itu linguistik? Bahasa, dari sisi bahasa. Nah, problematika non linguistik internal di luar bahasa. Ya, ini terakhir ya. Yang pertama adalah biasanya dari sisi pendidiknya yang kurang memiliki kompetensi, kurang memiliki kurang berkompetensi dalam bidang pengajaran bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi itu. Jadi kalau peserta didik yang tidak punya motivasi untuk belajar bahasa Arab, iya, maka ini juga problematika, ya. Ya, yang ketiga adalah materi ajarnya mungkin yang sudah tidak relevan. Misalnya kalian semester 5, tapi pelajaran bahasa Arabnya mungkin pelajaran bahasa Arab S2. Mungkin kalian semester 5, tapi pelajaran bahasa Arabnya masih pelajaran bahasa Arab semester 1, ya, sehingga tidak berkembang, ya. Kemudian yang terakhir, sarana prasarana yang kurang memadai. Ya, terkadang itu juga menjadi problematika dalam belajar bahasa Arab. Ya, mungkin untuk topik kedua ini, pertemuan kita insya Allah kita cukupkan sekian. Namun ikhwan sekalian, saya berikan tugas, RPS-nya saya sudah bagikan, ya, temanya sudah ada sama kalian di pertemuan ketiga. Temanya silahkan dibaca. Pekan depan saya akan evaluasi tentang pelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Kemudian seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, saya akan tanyakan setiap subtema yang kita pelajari nanti di pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita akhiri, saya akan absen, ya, sebutkan namanya, silahkan didengarkan dan dijawab hadir apabila hadir. Muhammad Daniel. Oke. Abdul Muhaimin. Muhammad Soleh. Muammar Zulkifli. Abdul Hanif. Usama. Habibur Rahman. Ya. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.